Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang implikasi demokrasi di filsafat. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama Firda Rizkiatus Sobaha dengan NIM akhir 169, lalu Lailatul Munawwaroh dengan NIM akhir 173, Anissa Sunatul Ula dengan NIM akhir 174, Estin Muharromah Pratiwi dengan NIM akhir 196, dan yang terakhir Siti Alfi Mubadiah dengan NIM akhir 198. Baik, langsung memasuki materi yang pertama, yaitu membangun kerangka ideal pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang didasarkan pada landasan idealnya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, dan juga berdasarkan atas realitas sosio-historis dan sosio-kultural masyarakat Islam itu sendiri. Tentu harus mempunyai sebuah kerangka ideal teoritis untuk mengantisipasi persoalan-persoalan umat manusia secara umum dan khususnya persoalan-persoalan pendidikan masyarakat Islam. Untuk itu, kerangka ideal pendidikan Islam adalah dengan menggunakan interpretasi, konstruktif, kontinuitas, dan hermeneutika, atau tidak hanya mengandalkan pada teks-teks ideal saja untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, tetapi juga mengandalkan teori-teori filsafat dan sains dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah kerangka ideal pendidikan Islam dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pendidikan, teori-teori filsafat, ilmu pengetahuan, dan sains sebagai sumber tambahan pendidikan Islam. Yang kedua, manusia yang mempunyai karakter sebagai pelaksana pendidikan. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan yang multidimensi dan multi-interdisipliner. Nomor 4 adalah pendidikan Islam adalah pendidikan yang berorientasi kepada dunia dan akhirat. Yang nomor 5 adalah pendidikan Islam adalah pendidikan universal, tidak terbatas pada suatu negara atau suatu ras dan golongan tertentu. Yang nomor 6 adalah pendidikan Islam selalu memerlukan kepada konsep-konsep yang dinamis dan konstruktif. Selanjutnya adalah tinjauan kritis terhadap pemikiran Dewey. John Dewey sebagai seorang pemikir yang sangat terkenal pada dasarnya juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Di samping sebagai seorang pemikir, beliau juga banyak disukai oleh teman, murid, kerabat, dan masyarakat lainnya. Hal yang sebaiknya juga terjadi dalam kehidupan beliau. Ya, itu ada juga di antara masyarakat, murid, teman, dan bahkan kerabat yang tidak suka pada dirinya, baik mengenai pemikiran dan ide-idenya, maupun sikap, tingkah laku, selama keterlibatannya dalam dunia akademik dan dunia sosial lainnya. Baik, materi selanjutnya itu ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh John Dewey. Yang pertama, John Dewey adalah salah seorang pendiri aliran filsafat pragmatisme dan aliran filsafat pendidikan progresisme di Amerika Serikat. Kemudian Dewey juga dikenal sebagai orang yang pertama kali menerapkan konsep-konsep demokrasi dalam pendidikan. Dewey juga memiliki konsep pendidikan yang sangat brilian sehingga melahirkan sebuah sekolah laboratorium di mana guru hanya sebagai pemandu terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Konsep ini kemudian juga dikenal sebagai learning by doing. Kemudian Dewey juga terlibat dalam kegiatan organisasi yang bersifat akademis dan politis. Dewey juga dikenal tidak hanya di negara asalnya Amerika, tetapi beliau sering diundang untuk memberikan kuliah-kuliahnya di luar negeri. Selanjutnya, konsep lain dari pragmatismenya yang sangat terkenal adalah instrumentalisme eksperimentalisme. Hampir semua negara di dunia ini sekarang menggunakan konsep-konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Dewey. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esti Muharromah Pratiwi Putri dengan NIM akhir 196. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan dari teori pemikiran Dewey. Yang pertama, John Dewey memang banyak mencetuskan ide-ide briliannya, tapi ide-ide tersebut sangat susah untuk dimengerti, karena alur pikirannya yang disampaikan melalui tulisannya adalah sangat berbelit-belit dan terkadang berulang-ulang. Yang B yaitu dilihat dari sesi konstruksi ide-idenya, beliau berangkat dari pengalaman di sekelilingnya. Artinya itu tidak didasarkan pada fakta di lapangan semata, tanpa mengindahkan kata-kata yang lain seperti kebenaran yang datang dari Sang Pencipta. Yang ketiga yaitu ide pragmatisnya itu sangat bagus jika diterapkan di negara asalnya, tetapi untuk menerapkan di negara-negara berkembang atau negara-negara yang menganut sistem kenegaraan berdasarkan agama tertentu, maka penerapannya akan mengalami kemunduran karena aliran pragmatismenya ini tidak menerima kebenaran yang absolut. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada materi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firdariska Tusabaha dengan NIM akhir 169. Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang didasarkan pada landasan idealnya, yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi, harus mempunyai sebuah kerangka ideal teoritis untuk mengantisipasi persoalan-persoalan umat manusia secara umum dan khususnya persoalan-persoalan pendidikan masyarakat Islam. Di antara kerangka ideal pendidikan Islam yaitu yang pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pendidikan. Yang kedua, manusia yang mempunyai karakter sebagai pelaksana pendidikan. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan yang multidimensi dan multi-interdisipliner. Yang keempat, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berorientasi kepada dunia dan akhirat. Yang kelima, pendidikan Islam adalah pendidikan universal. Dan yang terakhir, pendidikan Islam selalu memerlukan kepada konsep-konsep yang dinamis dan konstruktif. John Dewey sebagai seorang pemikir yang sangat terkenal pada masanya adalah seseorang manusia yang punya kelebihan dan juga kekurangan. Terlepas dari semua itu, beliau telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pola pikir, dan sains pada masyarakat Amerika khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.